Baik, siap. Karena di sini bentrokan kayaknya ya. Yo, oke cepat-cepat ya Bu. Aku mau menyimak nih. Saya yakin Bapak Ibu ini semua di sini adalah widyaswara Bapak Ibu guru ya yang hebat dalam membuat modul ajar. Tetapi di dalam uh, sekolah pembelajar ini ada beberapa modul ajar yang apa ya Bapak Ibu, isinya yang mungkin ada perubahan ya. Apa saja bisa kita lihat sama-sama di sini. Nah, ini agenda kita yaitu bagaimana konsep modul ajar tersebut ya, kemudian bagaimana komponen modul ajar, prinsip penyusunannya ya, dan bagaimana prosedur penyusunannya. Bapak Ibu ya, ini sudah nampak jelas di sini. Ya, apa itu modul ajar? Yaitu sejumlah alat atau ada suara radio segala. Bu Ida maaf. Bagaimana Pak? Ada suara radio segala perasaan ya. Ya. Suaranya agak berisik Bu. Ya noisy Bu. Mungkin minta tolong teman. Hening sekali di sini, tidak ada suara apapun ini. Oh gitu ya. Ya. Oke baik. Ada suara burungnya peserta Bu Erna atau yang punya burung ya kemarin burungnya Bu Erna berkicau. Iya. Boleh. Oke dilanjut aja Bu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya boleh. Kita anggap suara keberisikan itu adalah variasi hidup ya. Seperti itulah hidup ya. Ada yang tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan pasti Bapak Ibu tahu. Tapi kita lihat di sini bahwa dari modul ajar itu ya itu kita semua itu akan menuju kepada profil pelajar Pancasila. Jadi ada alur tujuan pembelajarannya, kemudian ada capaian pembelajarannya. Yang semua itu menuju ke profil pelajar Pancasila. Jadi modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi semua kesandarannya. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Kita lihat, kita sama-sama tahu tentunya akan berbeda modul yang dibuat untuk peserta didik pada fase-fase tertentu, misalnya anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas atau SMK. Itu tentunya berbeda ya. Dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan bagaimana basis untuk perkembangan jangka panjangnya. Apakah nanti itu perlu dikembangkan lagi ya atau perlu ditambahkan, itu seperti penyusunannya. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Itu Bapak Ibu kurang lebih ya, kurang lebih konsep modul ajarnya. Nah ini kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Jadi komponen-komponen apa yang terdapat dalam modul ajar itu ada informasi umum maupun kompetensi inti. Jadi juga ada lampiran. Ini saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua tidak asing ya dalam pembuatan Ibu Ida, mohon maaf. Boleh dibesarkan sedikit hurufnya, kira-kira bisa? Oh, masih bisa Bu. Ya. Bisa. Kalau nggak bisa, nah lebih bagus ini Bu. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah besar, sudah cukup besar Pak? Ya, sudah sangat. Ya, bagus Bu Ida. Ya. Terima kasih Bu Ida. Banyak. Jadi komponen-komponen modul ajar itu selain informasi umum ada kompetensi inti dan tentu beberapa lampiran yang dibutuhkan ya, ini lampiran-lampirannya ya. Nah ini apa saja di dalam komponen informasi umum ini, yaitu harus ada identitas sekolah karena ini menggambarkan karakteristik dari satuan pendidikan ya. Kemudian kompetensi awal yang diharapkan itu apa ya kompetensi awalnya. Kemudian profil pelajar Pancasila yang dituju karena kita sama-sama tahu kalau untuk SMK itu ada 9 profil pelajar Pancasila ya. Salah satunya ada gotong royong ya,
seperti itu. Kemudian target peserta didiknya siapa. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Jadi di dalam modul ini ada informasi model apa yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya. Ya. Kemudian kompetensi intinya itu ada tujuan pembelajaran, ya, apa yang akan dicapai dalam pembelajaran atau modul tersebut. Kemudian pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajarannya apa, ya, itu kita tulis di dalam modul tersebut. Kegiatan pembelajarannya, kemudian asesmennya itu penting sekali, dan ada pengayaan dan remedial, kemudian refleksi, ya, peserta didik merefleksi dirinya, peserta didik dan guru, ya, ada di situ kita, ya, dan beberapa lampiran yang diperlukan untuk modul, ya, seperti misalnya lembar kerja, misalnya ada lembar kerja peserta didik ya kita lampirkan, contohnya seperti itu, ya. Kemudian bahan bacaan guru atau peserta didik sendiri. Kemudian glosarium, barangkali ada kata-kata yang mungkin perlu diingat, perlu dipahami oleh peserta didik, dan tentunya daftar pustaka ini penting sekali dalam suatu modul. Karena dari mana sumbernya, sehingga kita bisa menyusun modul atau bahan ajar yang akan dipelajari oleh peserta didik. Bu Ida, Ya, saya boleh bertanya, ya boleh tanya sedikit masih yang tadi Bu, Oke, silakan. Nah, ke atas lagi Bu, ke atas lagi mau Nah, informasi umum, ini kan modul komponen modul ajar itu terdiri 3, yang pertama adalah informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran, ya. Kalau melihat alurnya ataupun kerangkanya ini kan kelihatannya sudah luar biasa nih ya. Dari pertama adalah identitas sekolah, kompetensi awal, profil belajar Pancasila. Berarti nanti ini setiap guru wajib membuat modul atau seperti apa Bu? Kalau melihat di sini kan pertama pun sudah lihat itu ada katakanlah identitas sekolah. Berarti kalau saya kok pemikirannya apakah tiap guru nanti harus wajib membuat modul seperti ini, Bu Ida? Ya, terima kasih Mbak Ratiman. Ya. Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Wijeswara, ada mungkin tanggapannya atas pertanyaan Pak Ratiman? Silakan, monggo. Silakan, tadi Bapak Ratiman mengatakan bertanya ya, apakah setiap guru wajib membuat modul, mengingat bahwa di dalam modul itu ada identitas sekolah, berarti berbeda ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya, silakan Bu. Ya, sebagai seorang guru, sebaiknya memang guru itu mempunyai membuat modul sesuai dengan potensi yang diampunya. Kemudian seandainya tidak punya modul dan kompetensi yang diampunya itu bisa diambil sumber atau referensi dicari dari Google kah, dari sumber lain. Jadi intinya modul itu harus ada, apakah dibuat oleh guru sendiri ataupun dari sumber orang lain. Terima kasih. Tapi mungkin ini Bu ya, kaitannya dengan pengembangan keprofesian. Memang seorang guru kalau hanya mengajar saja, kan sebelumnya tidak seperti itu ya Bu ya. Harusnya memang dituntun bagaimana dia juga harus katakanlah mungkin menyajikan satu modul, kan seperti itu. Artinya tidak hanya statis minta orang lain, ngepek orang lain, itu apa gunanya kalau perubahan ataupun apa yang diharapkan oleh program PK ya, pusat keunggulan, kan seperti itu Bu. Itu yang mungkin barangkali juga kita harus tekankan kepada teman-teman ya, jangan hanya duduk manis ngajar, kemudian ketika tidak punya bahan pun kita hanya minta dengan orang lain. Itu kan juga sesuatu yang tidak baik menurut saya. Itu hanya diskusi Bu, terima kasih menambahkan Bu Eri. Ya, Pak Ratiman atas diskusinya. Jadi memang betul, mengapa guru lebih baik atau lebih bagusnya itu membuat modul ajar sendiri, karena tentunya dengan membuat modul ajar itu seorang guru diharapkan tahu persis apa yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Apalagi di dalam modul itu ada identitas itu nama penyusun ya, kemudian jenjang sekolah, kelas, dan seterusnya. Terima kasih
Ada yang lain atau kita lanjut lagi Bapak Ibu? Lanjut. Silakannya Bu Ida. Baik. Silakannya Bu Ida. Kita lihat lagi Bapak Ibu ya apa saja yang terdapat dalam informasi umum.